Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda untuk hari ini membahas analisis jurnal, analisis artikel jurnal mengenai strategi memulai bisnis baru dalam berwirausaha. Minggu lalu kita sudah mempelajari cara-cara mendirikan bisnis atau memulai wirausaha, mulai dari bisnis perseorangan, lalu membeli bisnis, dan juga menggunakan bisnis franchise atau waralaba. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi memulai bisnis baru dalam berwirausaha. Kita mulai dengan membaca abstraknya. Abstrak pada artikel ini yaitu kewirausahaan adalah keahlian dalam mewujudkan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah keahlian untuk melahirkan ide-ide baru dan cara-cara memecahkan masalah dan menemukan peluang. Dalam memulai bisnis baru, para pengusaha usaha kecil menengah atau UMKM di Indonesia perlu memunculkan ide-ide bisnis yang terbaik dalam mengembangkan bisnisnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana memulai bisnis baru dengan konsep kewirausahaan dan membangun pola pikir kreatif tentang memulai bisnis. Ini abstrak dari artikel ini ya. Nah, kira-kira dari abstrak ini menurut kalian bagaimana? Sudah benar atau belum? Seperti pembahasan kita kemarin ya. Coba bandingkan dengan abstrak dari artikel yang sudah kita bahas kemarin ya. Ini kalau yang saya lihat di abstrak ini masih kurang benar ya, kurang lengkap. Karena di abstrak itu setidaknya ya memuat keseluruhan isi dari artikel. Jadi ini kan kita juga berusaha menganalisis abstraknya ya, menganalisis komponen dari artikel ini, tulisan ini ya. Jadi abstraknya ini masih berkisar pada latar belakang. Masih pada latar belakang dan kajian teori. Belum ada metode, belum ada hasil penelitian dan juga kesimpulan. Kalau menurut kalian bagaimana? Nanti bisa dicermati ya, abstraknya ini sudah benar atau belum. Jika kita bandingkan dengan abstrak yang kita bahas kemarin. Lalu ada abstrak dalam bentuk bahasa Inggris ini ya. Kata kuncinya kewirausahaan, memulai bisnis baru, serta pola pikir kreatif. Nah, kita di sini tidak hanya membahas isinya ya, tapi juga cara penulisan atau konten kepenulisannya. Nah, dari pendahuluan ini seperti kemarin ya, di pendahuluan berarti membicarakan latar belakang, alasan mengapa tulisan ini dikembangkan, alasan mengapa penelitian dilakukan. Hampir sama ya sebenarnya, kalau latar belakang itu alurnya biasanya ya dari hal-hal yang umum lalu dikerucutkan menjadi hal-hal yang khusus. Ini bisa kalian cermati latar belakangnya apakah sudah sesuai dengan konsep yang kita bahas kemarin atau belum. Yang pasti di latar belakang itu setiap paragraf harus berkesinambungan dan jangan lupa diberikan rujukan sumbernya ya. Ya ini ya. Ini rujukan Soputan, Mamuaja, Krisnanda. Ini diberikan rujukan ini. Jadi setiap
tulisan yang mengutip dari milik orang lain harus diberikan rujukan. Silahkan nanti kalian cermati. Dari latar belakang ini sudah benar atau belum ya, dan konsep-konsep apa yang kalian temukan ya dalam latar belakang ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke metode ya. Jadi ini kan sekalian kita bahas kontennya ya. Jadi di latar belakang sudah kemarin ya kita bahas, sekarang langsung ke metode. Ini metode. Kan kemarin ada yang bertanya bagaimana metode yang lebih simpel gitu ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sini gitu ya. Ini contohnya, ini metode simpel. Kalau kemarin kan penelitian di luar negeri ya. Ini metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan, mengkaji, dan mendeskripsikan semua hal-hal yang berkaitan dengan memulai bisnis, berwirausaha, serta pola pikir dalam membangun sebuah usaha agar maju dan berkembang. Nah, mungkin metode yang simpel seperti ini yang mungkin bisa kalian terapkan ya, karena kan masih di awal, jadi kalian bisa memulai dengan metode yang simpel seperti ini. Nah, sebenarnya di metode ini bisa dijabarkan lagi ya. Ini kan masih mendeskripsikan mengenai metode penelitian itu sendiri ya. Seharusnya bisa lebih dirinci lagi. Metode apa yang digunakan, misalkan metode studi pustaka atau kajian literatur. Terus apa objek yang digunakan, misalkan studi literatur terhadap buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Jadi lebih bisa dilengkapi lagi metode penelitian ini. Kalau kalian pengen tahu, kalian juga bisa searching dari artikel-artikel yang lain ya. Ini kan mungkin menurut saya masih terlalu umum ya, jadi bisa lebih diperinci lagi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kita bahas poin-poinnya yang berkaitan dengan strategi wirausaha ya. Hasil dari penjelasan di atas, hasil pembahasan untuk jurnal ini adalah dalam memulai usaha baru hendaknya mempertimbangkan beberapa hal yang harus dilakukan. Ini ya, saya baca yang ini. Yaitu sebelum memulai hendaknya memilih bidang usaha apa yang akan dikembangkan. Setelah itu menemukan ide kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide-ide yang bagus. Selanjutnya memperluas dan memperbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Karena sebuah usaha tanpa ada relasi dan kerjasama, maka sulit untuk berkembang. Setelah berjalannya usaha, maka pilih keunikan dan nilai yang dapat diunggulkan dalam suatu produk yang akan dikembangkan. Dan terakhir, berhemat dalam operasional. Berhemat dalam operasional itu ya untuk tujuannya mengurangi cost dan meningkatkan profit. Dalam membangun sebuah usaha, kejujuran sangat dibutuhkan. Apalagi sikap yang positif, kreatif, dinamis akan memberikan hasil dalam hidup untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Makna kejujuran dan disiplin harus tertanam dalam jiwa. Ya, seperti yang sudah kita bahas di beberapa minggu lalu, bahwasanya kejujuran ini menjadi aspek yang sangat penting dalam berwirausaha. Ini setelah hasil ini sebenarnya ini bisa digabung ya, biasanya kan kalau deskriptif itu ya langsung hasil dan pembahasan. Kalau di sini dibedakan hasil pembahasan ini hal-hal yang lebih rinci lagi nih. Pembahasannya dimulai dari pengertian wirausaha. Ini mungkin langsung ke sini, nanti kalau pengen baca lengkap kalian bisa membaca sendiri ya. Ini dari hasil ini disimpulkan
Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah barang atau jasa serta kemakmuran. Kewirausahaan serta kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi kewirausahaan adalah proses yang dinamis atau terus berubah ya sesuai dengan perkembangan zaman untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Selanjutnya kita mendapatkan poin lagi mengenai ide kewirausahaan. Menurut Zimmer 2000, ide-ide dari pengusaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sebenarnya. Ide ini menciptakan potensial untuk pasar dan menciptakan peluang bisnis. Nah, beberapa saat menilai ide penciptaan nilai atau peluang bisnis, wirausahawan perlu mengidentifikasi dan menilai semua resiko yang muncul. Nah, ini juga masuk ke dalam analisis resiko ya. Caranya seperti ini ya. Mengurangi kemungkinan resiko melalui strategi yang proaktif. Berkaitan dengan analisis SWOT kemarin. Bagaimana mengurangi tantangan, ancaman melalui strategi yang proaktif. Lalu menyebarkan resiko pada aspek yang paling mungkin. Yang ketiga, mengelola resiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. 3 risiko yang dapat dievaluasi meliputi risiko pasar atau risiko persaingan, risiko finansial, dan juga risiko teknik. Itu untuk ide kewirausahaan berkaitan dengan analisis risiko. Nah, seperti yang kita bahas ini ya, berkaitan yang minggu lalu berkaitan dengan SWOT, analisis SWOT. Untuk memunculkan ide juga menganalisis SWOT-nya dulu gitu ya. Selanjutnya penjelasan mengenai karakteristik wirausaha. Ini kan sudah kita bahas ya, sudah sering kali kita bahas, kita lewati di sini ya. Mungkin kalian bisa baca secara langsung nanti karakteristik wirausaha. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ini bisa melalui pendidikan formal, seminar kewirausahaan, pelatihan, otodidak. Nah, mungkin kalau kalian di sini kan di pendidikan ini jurusannya biokewirausahaan, jadi bisa termasuk melalui pendidikan formal. Atau kalian juga bisa memulai belajar sendiri kalau misal ada hal-hal yang belum kita bahas di sini ya, di otodidak ini. Belajar mandiri, Anda dapat mempromosikan kewirausahaan melalui berbagai media. Misalnya melalui karir wirausaha yang sukses, media televisi, radio, majalah, surat kabar, dan berbagai media yang dapat diakses untuk memajukan wirausaha yang ada. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan menjadi wirausahawan. Nah, untungnya ya kalau menjadi wirausahawan ini, mendapat peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini lebih ke wirausaha mandiri ya. Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi diri secara penuh. Lalu peluang untuk meraih profit yang maksimal terbuka. Lalu ada cara untuk mendukung masyarakat dengan upaya konkret. Nah, ini yang penting ya, yang terakhir ya. Setidaknya beri diri Anda kesempatan untuk menjadi bos Anda. Jadi kayak kita menjadi bos ya kalau kita punya wirausaha sendiri, bukan jadi karyawan gitu ya. Namun ada kekurangannya. Kekurangan wirausaha menjadi wirausaha ini ya. Mendapatkan penghasilan yang tidak pasti dan mengambil berbagai risiko. Anda harus bekerja keras dan dalam beberapa kasus bekerja lebih lama. Ini kalau di awal-awal tentunya harus bekerja lebih keras dalam membangun bisnis. Kualitas hidupnya mungkin masih rendah sampai usahanya sukses. Pada tahap awal, pengusaha hadir untuk membuat miniatur. Dan yang terakhir nih paling penting ya, memiliki tanggung jawab yang sangat besar.
banyak keputusan harus dibuat, bahkan jika dia mungkin belum menguasai subjeknya. Jadi keputusan kan harus dibuat oleh seorang wirausahawan, harus mandiri ya. Nih selanjutnya ini yang sesuai di bahasan kita ya, memulai bisnis. Ketika memulai bisnis, ada dua pendekatan utama yang digunakan pengusaha untuk menemukan peluang melalui penciptaan bisnis baru. Pertama, pendekatan dari dalam keluar, juga dikenal dengan pembangkitan ide. Kedua, pendekatan bottom up atau pengenalan peluang. Ya, seperti yang kita bahas minggu lalu ya, inside out atau dari luar ke dalam, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Ya, jadi ini sama ya dengan pembahasan minggu lalu. Pendekatannya ada dua, dari dalam keluar atau pembangkitan ide, lalu bottom up dari luar ke dalam, pengenalan peluang ya, atau mencari peluang dari luar. Keuntungan dari pendatang pasar baru adalah mereka dapat menggali kebutuhan pelanggan dan daya saing. Mematuhi aturan yang diatur, yaitu menerapkan aturan yang berlaku. Kreativitas sangat bergantung pada kemampuan untuk tidak terlalu ketat, sehingga dapat melihat cara-cara atau new way doing yang berkaitan dengan bidang dan jenis usaha yang dimasuki, serta bentuk usaha dan kepemilikan yang disukai. Ya, bidangnya seperti tata boga atau kuliner, lalu teknologi atau mungkin usaha di bidang lingkungan, kesehatan dan sebagainya. Lalu bentuk usahanya ya seperti yang kemarin, yang bisnis perorangan atau ada bisnis yang CV yang atau 2 orang atau bisnis yang besar gitu ya. Itu jadi bentuk usaha dan kepemilikan yang disukai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang perseorangan, ada yang kerjasama dengan 2 orang atau lebih. Selanjutnya ini ya, langkah-langkah strategi dalam memulai bisnis. Langkah-langkah dan strategi ini berkaitan dengan karakteristik individu para pendiri, atribut dan lingkungan ekonomi, serta bisnis dan lingkungan ekonomi. Faktor ini berhubungan antara lain bagaimana pendiri memimpin organisasi, rencana, dan memahami lingkungan usaha yang dinamis. Lalu bagaimana pengusaha bisa mengelola biaya dan struktur organisasi internal serta manajemen SDM. Nah, ini yang sudah kita bahas juga. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal dan internal melalui SWOT. Selanjutnya, analisis persaingan kompetitif. Ini biasanya dibuat matriks gini ya, seperti yang ini kita pernah bahas sih kayaknya ya, yang persaingan kompetitif. Jadi ini dituliskan pesaing-pesaing kita dalam matriks ya, pesaing pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu apa keunggulan kita dibanding pesaing kita gitu ya. Selanjutnya, menyewa karyawan yang bermutu. Yang selanjutnya, mengontrol cash flow dan mengalokasikan modal investasi agar tercapai biaya yang efektif dan efisien. Yang terakhir, mempertahankan tim yang solid dan semangat tinggi. Itu tadi ya poin penting yang kita bahas. Ini kan poin dari judul ini, strategi dalam memulai bisnis. Itu poin pentingnya. Ini selanjutnya ada tambahan bisnis dalam Islam. Kalian bisa membaca di sini ya. Lalu keuntungan dan kerugian dalam berbisnis dan wirausaha. Ini kita tadi ya sudah ada sedikit di atas. Lalu pembahasan tentang kesuksesan usaha. Nah, ini mungkin kita bahas ya. Ini kesuksesan wirausaha ini tergantung kesediaan untuk bekerja keras, berkolaborasi dengan orang lain, penampilan yang bagus, percaya diri, pandai membuat keputusan, lalu ingin menambah
ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ambisi untuk maju. Nih yang menjadi poin pentingnya juga di sini, suatu kegiatan usaha yang dikatakan berhasil jika usaha tersebut dijalankan sampai selesai, tidak tanggung-tanggung karena kita akan mengalami banyak kerugian seperti kehilangan tenaga, pikiran, waktu, biaya. Makanya kalau mau membuka usaha yang pengen sukses, ya itu harus tidak tanggung-tanggung atau bekerja keras gitu ya. Yang penting juga memisahkan uang perusahaan dari uang pribadi. Nah, jadi penting ya kalau sudah berwirausaha memisahkan uang perusahaan dari uang pribadi. Tujuannya untuk memudahkan pengelolaan keuangan. Nah, ini seperti bahasan kemarin. Jadi teori-teori itu kita juga bisa mencari dari jurnal. Ini kan kita bahas kemarin ya. Cara memasuki dunia usaha, ini memulai usaha baru, ini sudah banyak kita bahas kemarin. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain, lalu kerjasama atau franchising. Nah, jadi rujukan-rujukan dari jurnal ini juga bisa kita pelajari untuk mendapatkan teori-teori gitu ya. Minggu lalu sudah kita banyak bahas tentang ini. Ini selanjutnya pembahasan mengenai membangun pola pikir kreatif dan inovatif beserta hambatan-hambatannya. Ini pembahasan pola pikir kreatif inovatif ini kan termasuk ciri khas dari seorang wirausaha, maka ada pembahasan tersendiri. Nah, jadi ini menurut saya artikel ini cukup lengkap ya, membahas bukan hanya strategi bisnis tapi juga cara memulai bisnisnya dan banyak hal kreatif inovatif yang dibahas di sini ya. Jadi jurnal ini cukup lengkap untuk kalian pelajari. Jadi banyak teori-teori penting yang ada di dalam jurnal ini. Kesimpulan ya berarti membahas dari isi dari awal sampai akhir. Ini bibliografi ini daftar rujukannya ya, ini dituliskan juga di sini. Ya mungkin itu saja untuk pembahasan materi mengenai strategi memulai usaha baru ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa nanti chat saya atau dikumpulkan di ketua kelas lalu dikirimkan ke saya. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.